mulia, di dalam kamar. Ya yang mulia, kalau mereka datang 2 kali tidak benar karena pada jam habis maghrib ada begini ke situ yang mulia ke rumah dan mereka makan bareng bersama ibu Elga. Berarti dari posisi sore mereka di situ. Itu aja yang mulia. Ya. Ya. Kalau 2 kali nggak benar ya mulia. Ya kalau dia bilang pada hari itu saat itu dia pergi bersama saudaranya dari rumah, kemudian dia pergi lagi ke Salemba, kemudian balik lagi, itu nggak benar yang mulia karena dari si ambil dari rumah itu. Ya yang mulia. Saksi sudah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Jadi saksi fakta bahkan melapor dan merasa juga menjadi korban. Oke. Di situ sudah kita lihat, kita tanyakan mengenai apa yang dia tahu, poin-poin apa yang dia pahami, peristiwa yang memang dia alami. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari kami yang jawabannya kembali selalu berubah, ya. Pertanyaannya apa, jawabannya apa. Kemudian ketika saya konversi dengan pernyataannya Angel, contoh satu saja. Ada kata Angel menarik sejak awal dari taman masuk ke dalam kamar. Tapi Vicky Alman bilang tidak, seperti itu. Nah, 2 pernyataan, 1 peristiwa, 2 orang beda-beda. Siapa yang perlu kita percaya pada akhirnya? Apakah pernyataan daripada saksi pelapor yang pertama Angel Elga atau saksi Vicky Alman? Ini satu saja. Yang kedua, peristiwa yang lainnya. Kita melihat dia menyatakan, saya mengetahui bahwa memang Vicky Prasetyo yang mengizinkan media. Katanya mengundang. Saya tanya undangannya mana? Nggak tahu. Ternyata jawaban dia itu adalah asumsinya dia. Nah, ketika asumsi dimasukkan ke dalam berkas perkara, akhirnya apa? Perkara ini hanya asumsi pada akhirnya. Dakwaannya ini hanya asumsi pada akhirnya. Karena kenapa? Karena yang diterangkan di dalam BAP itu asumsi, bukan fakta. Bukan kata saya, tapi kata saksi. Bagaimana kemudian mampu disajikan? Selama ini selalu berteriak CCTV, melihat di dalam CCTV. Di kamar ada CCTV. Pertanyaannya saya, mana CCTV-nya? Selalu dijawab tidak ada. Dan bahkan pun dari berkas tidak ada dilampirkan dalam berkas. Jadi apa yang mau kita bahas? Kalau selalu di situ disebutkan, karena CCTV itu bisa melihat, kita bisa melihat jelas proses bagaimana Vicky Prasetyo masuk, Vicky Alman masuk, Angel Elga masuk, apa yang terjadi di dalam rumah, jelas bisa terekam, terrecord. Pertanyaannya, kemana itu CCTV? Tidak ada. Sampai saat ini, Bang. Sampai detik ini tidak bisa dihadirkan di dalam persidangan. Artinya apa? Tadi saya bilang, Vicky Alman di dalam BAP-nya itu apa? Ditanya hakim, itu asumsi saya Pak, seolah-olah udah dapat persetujuan. Tapi faktanya kan tidak. Banyak kejanggalan. Nah, akhirnya keluar. Dia bilang diintimidasi. Ternyata tidak ada intimidasi dari keluarga. Dia bilang dipaksa masuk ke mobil polisi. Padahal dia maunya masuk ke mobil pribadi. Nah, ada pertanyaan lagi dari kita. Ya, ini ada fakta yang di persidangan baru bahwa katanya dia pakai motor. Datang ke rumah Angel. Tapi ternyata faktanya ada juga mobil di sana. Ketika sudah tertangkap tangan berada di dalam satu kamar, ya, ternyata dia mau naik mobil pribadi. Saya tanya, mobil siapa? Mobil saya. Kenapa ada di sana? Dipinjam sama Angel. Kan gitu. Ternyata dipinjam. Alasan apapun lah, berarti ada kendaraan 2 di sana, ada mobil dan ada kendaraan bermotor. Kalau ada mobil, ada kendaraan bermotor di rumah orang, ngapain? Ada apa? Kan begitu. Terus ada lagi faktanya, sepatu dia bilang adanya tadinya di dalam mobil saya. Sekarang adanya di mana? Adanya di luar mobil saya. Siapa yang memindahkan? Nggak tahu. Faktanya apa? Artinya apa?
sudah ada mobil di sana, sudah ada motor di sana yang dia pakai, dan perlengkapan pribadi berada di dalam rumah. Yang tidak tahu siapa yang memindahkan, seolah-olah pindah dari rumah, dari mobil ke dalam rumah. Dan saya tanya berapa kali, berapa lama orang kenal? Apakah mungkin orang kenal baru 1 minggu sudah meminjamkan mobil? Kan itu, bener nggak? Nah, artinya apa? Ketika ditanya berapa lama kamu kenal? 1 minggu, 2 mingguan. Angel, saya bilang Angel kenal baru 1 minggu. Terus yang kedua, Angel bilang kamu selalu datang malam. Angel yang katakan selalu datang, oh enggak, saya datang siang juga. Nah, artinya apa? Ada sesuatu yang tidak sinkron. Berarti dalam satu rentang waktu ada pinjam meminjam mobil, ada peralatan pribadi yang sudah berada di dalam rumahnya si Angel, dan ada juga kunjungan-kunjungan. Nah, ini yang kemudian menjadi satu fakta yang tidak terbantahkan. Saya tanya, kenapa Vicky bisa marah? Kenapa Vicky bisa marah? Berada di mana kamu pada saat itu terjadi, mulai ucapan-ucapan itu terjadi? Dia jawab, ucapan-ucapan itu terjadi yang katakan kita hari ini saya berada di dalam kamar. Nah, artinya apa? Vicky mengucapkan kata-kata itu dalam kondisi marah. Dalam kondisi